Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2704 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Di bawah perikop perlengkapan rohani. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 10 sudah perhatikan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, ayat ini memberikan kepada kita satu penekanan bahwa kita anak-anak Tuhan, orang percaya, gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara dan saya harus menjadi pribadi yang kuat. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Pertanyaannya, kenapa kita harus kuat? Karena kita adalah prajurit, laskar, tentaranya Allah. Amin. Makanya kita harus kuat, saudara. Karena musuh kita adalah iblis yang adalah roh. Oleh sebab itu, saudara, dalam kehidupan kita mengalami peperangan-peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah resmi yang ada di negara kita, bukan. Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu yang menguasai dunia ini. Itu yang menjadi lawan kita. Roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang percaya, kita harus
mengenakan perlengkapan perang. Amin. Memang saudara yang dikasih Tuhan yang kita gunakan ini, memang yang kita gunakan dalam roh. Amin. Tidak saudara pakai dalam fisik, saudara. Saudara bayangkan kalau saudara pakai baju sirah kemana-mana, saudara bawa pedang, saudara pasti akan ditangkap, saudara. Saudara akan dianggap orang gila dan sebagainya. Nah, saudara, firman Tuhan ini mau memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa kita ini adalah prajurit Kristus, laskar Kristus. Oleh karena itu, kita harus selalu berjaga-jaga dari serangan kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menyerang kita kapanpun. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini mau memberikan kepada kita satu pengertian supaya kita terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita, siap berperang. Makanya kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, saudara, perhatikan ayat 14a. Jadi berdirilah tegap. Amin. Saudara, arti berdirilah tegap artinya siap. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya siap atau tidak siap, ya harus siap. Itu laskar Kristus. Kalau di lapangan ada hamba Tuhan, tiba-tiba diberi tugas untuk melayani nggak siap, itu berarti dia bukan laskar Kristus. Laskar Kristus harus siap sedia. Walaupun kenyataannya sesuatu belum siap, kita harus siap. Amin. Seorang laskar Kristus yang berdiri tegap, artinya dia siap berperang. Dia siap ditugaskan. Kapanpun, dimanapun dia siap. Amin. Itu laskar Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, kita harus siap. Amin. Kalau saudara nggak siap, saudara sudah kalah dalam bertempur. Dengan menyatakan kesiapan saudara, saudara yang harus meresponnya dengan berdiri tegap. Amin. Siap pergi, berperang. Siap diutus. Saudara yang dikasihi Tuhan, siap atau tidak siap? Laskar Kristus harus siap. Yang kedua, saudara, perhatikan masih di ayat 14. Berikat pinggangkan kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran, anggaplah sekarang itu ya itu kopel. Kalau dalam pakaian kita sehari-hari itu anggaplah sebagai sabuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran, kalau kita melihat ini sesuatu hal yang sangat-sangat vital. Saudara, kalau orang pergi berperang, bajunya agak sedikit longgar, saudara, dan dia memang mengenakan ikat pinggang untuk mengencangkan pakaian untuk pergi berperang. Karena kalau kedodoran, saudara, terus melorot, saudara akan dipermalukan. Karena apa? Karena longgar, saudara. Makanya firman Tuhan ini berkata, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara harus hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran, saudara akan dipermalukan. Cepat atau lambat, saudara akan dipermalukan. Makanya saudara, salah satu perlengkapan senjata Allah, yaitu kita harus hidup dalam kebenaran. Makanya kita harus selalu baca firman. Kita harus selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan menjadi pelaku-pelaku firman, kita hidup dalam kebenaran. Kalau saudara hanya baca, tapi saudara tidak melakukan, saudara akan dipermalukan. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Karena apa, saudara? Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Jangan sampai kita mengaku ikut Yesus, tapi kita masih kompromi dengan dosa. Artinya kita tidak hidup dalam kebenaran itu, saudara akan dipermalukan. Makanya di akhir zaman banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kenapa terjadi seperti itu? Tadinya mereka memang hidup dalam Tuhan, melakukan firman. Tapi karena pujian dari orang, akhirnya mereka lupa sama Tuhan, saudara. Mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka sama seperti Lucifer yang ingin disembah. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya mereka melupakan Tuhan. Padahal mereka dalam tanda kutip hamba Tuhan. Mereka melakukan banyak mujizat. Tapi mereka akhirnya tidak lagi hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, saudara dan saya yang adalah anak-anak Tuhan, yang mengikut Yesus, saudara harus hidup dalam kebenaran. Amin. Yang ketiga, saudara, perlengkapan senjata Allah yang ketiga, berbaju sirahkan keadilan. Saudara, baju sirah ini melindungi tubuh atau badan kita. Saudara, kita harus hidup dalam keadilan. Keadilan kalau kita belajar dalam firman Tuhan, Tuhan sudah memberi kita 1 minggu. 6 hari kita beraktivitas. Dan Tuhan mau 1 hari untuk kita fokus beribadah kepada Tuhan. Itu bicara keadilan. Amin. Tapi kalau saudara sibuk bekerja sampai lupa beribadah, saudara berarti tidak adil di hadapan Tuhan. Kalau saudara lupa Tuhan, Tuhan itu sakit hati, Tuhan itu cemburu. Tuhan sudah memberkati saudara sampai di titik ini, lalu saudara lupakan Tuhan. Tuhan itu sakit hati, saudara. Tuhan itu, kata firman Tuhan, cemburu. Cemburu Tuhan itu seperti api yang akan membakar saudara. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai kita membuat Tuhan sakit hati. Adilah kepada Tuhan dengan selalu apa? Ingat Tuhan, selalu cari Tuhan. Amin. Saudara, keadilan juga bicara kita sudah diberkati, kita harus jadi berkat bagi sesama kita. Itu bicara keadilan. Amin. Keadilan juga yang berikut, saudara, yang saya tangkap di sini. Jangan menindas orang lemah. Saudara, keadilan juga bicara jangan merampas hak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam keadilan Tuhan. Maka saudara akan melihat keadilan itu akan melindungi saudara. Jadi baju sirah buat kita. Amin. Hiduplah dalam keadilan Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, ayat 15, perhatikan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, berkasutkan kerelaan dalam memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil ini adalah tugas kita. Karena itu merupakan amanat, perintah Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang percaya. Dan kita harus lakukan itu. Wajib hukumnya. Kata Rasul Paulus, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Orang-orang yang tidak memberitakan Injil, celaka. Karena apa, saudara? Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberitakan Injil, biarlah kita lakukan itu dengan kerelaan hati. Amin. Dengan kesungguhan hati. Tidak dipaksa-paksa. Tetapi dari ketulusan hati kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dulu 4 perlengkapan senjata Allah. Yang pertama apa? Berdiri tegap, artinya kita siap. Yang kedua, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita akan dipermalukan. Yang ketiga, kita harus berbaju sirahkan keadilan. Kita harus adil di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Kita harus adil. Yang keempat, kita belajar. Kita harus melakukan amanat agung Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan memberitakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Tidak dengan keterpaksaan, tapi dengan kerelaan hati. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa. Berkati ya Tuhan semua kami supaya kami mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua siap sedia, siap diutus Tuhan kemanapun Tuhan perintahkan kami. Siap berperang dalam arti kami siap melawan kuasa-kuasa kegelapan. Ajar kami supaya kami hidup dalam kebenaran. Ajar kami Tuhan supaya kami hidup dalam keadilan. Dan ajar kami supaya kami tulus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapa di surga berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan, kehidupan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Terkhusus hari ini, sahabat kami, Pendeta Stebi Wuri, dipanggil pulang ke surga hari ini. Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka mendapat penghiburan dari Tuhan. Dan semua rangkaian untuk pemakaman, semua biarlah Tuhan yang handle. Tuhan yang tolong. Tuhan yang berkati semuanya. Demikian juga dengan sahabat kami, Pendeta Amintan yang dipanggil pulang ke surga kemarin. Tuhan Yesus memberkati semua rangkaian untuk ibadah penghiburan dan pemakaman. Semua Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Hamba berdoa biarlah semua kami, sahabat serta keluarga besar, terus mendapat kekuatan iman. Supaya tetap setia, melayani Tuhan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih Bapa di surga. Mau berdoa, biarlah berkat dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.